Hai kawan-kawan semuanya, berjumpa kembali dengan Monica di Jerman. Hari ini saya ingin membawa teman-teman sekalian menyimak bagaimana saya membersihkan kamar mandi secara rutin di Jerman ya. Karena saya sudah pernah katakan bahwa kamar mandi ini ya merupakan salah satu kamar yang paling penting di rumah saya. Jadi ayo kita mulai membersihkan kamar mandi secara mendetail ya. Hari ini sepertinya saya punya selera mau operasi kamar mandi saya. Oke ya, diikutin terus, jangan di skip ya video saya, karena nanti pasti ada yang lucu-lucu di dalamnya, jadi jangan dilewatkan. Jadi biasanya sebelum saya mulai membersihkan kamar mandi ya, itu toiletnya saya taruh dulu cairan pencuciannya dan saya biarin 1-2 jam supaya supaya nanti waktu membersihkannya itu lebih gampang. Dan saya selalu pakai sedikit cairan deterjen, lalu saya campurkan dengan air lemon supaya jamur-jamurnya itu bisa dibersihkan. Terus saya pakai kain lap khusus ya untuk lap dinding ya dan jendela. Jadi saya selalu memulainya dari membersihkan jendela dulu. Dan sebenarnya jendela saya ini tidak kotor sih, kan karena baru dibersihin, tapi nggak apa-apa karena ini kan mau menyambut Natal. Jadi saya mau bersihkan sekali lagi. Dan karena jendela ini kan di samping bathtub ya, di samping ini bak mandinya, jadi bak mandinya itu nggak bisa taruh tangga, mau taruh kursi juga nggak bisa untuk naik-naik, jadi terpaksa saya harus injak bathtubnya itu, pinggiran bathtubnya. Sebenarnya sih agak berbahaya sih, kalau terpelincir itu kan saya pasti jatuh gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, karena saya orangnya bersih sih, jadi kalau lihat kotor nggak tahan. Jadi saya ya usahakan hati-hatilah, pelan-pelan naiknya. Jadi ini saya bersih-bersihnya itu nggak sekalian satu hari dibersihin semua, nggak bisa, nggak tahan badanku. Jadi saya bagi-bagi, jadi satu hari saya bersihin satu ruangan atau 2 hari sekali saya bersihin satu ruangan supaya ada selang waktu untuk istirahat. Nah, ini karet di bawah kacanya itu ya. Tadi suami ada kirim WA ke saya, katanya dia nanti sebelum sampai rumah dia ke toko dulu untuk beli karetnya. Dia mau ganti karet yang sudah jamuran itu, yang sudah nggak bisa dibersihin, yang pernah aku ceritakan. Dan sekarang ini saya lagi membersihkan pipa air mandi ya. Jadi itu kan kerannya kan ada kepala pancorannya. Jadi pipanya itu setiap kali habis mandi itu pasti harus dilap. Kalau enggak ya nanti pipanya itu ya bisa kotor, bisa lendir-lendir, terus bisa hitam-hitam loh. Itu saya lihatnya jijik, kalau saya lihat begitu saya nggak berani mandi. Jadi ini cantolan pipanya itu juga sebenarnya udah kotor sekali, makanya kita buang. Ini saya berhenti sebentar ya, makan 10-15 menit lah karena kelaparan. Jadi saya suka kalau Indomie itu dimasak ya, jangan terlalu belenyek gitu loh. Jadi agak kenyal-kenyal dikit gitu loh. Togenya juga renyah banget. Cuman sayang kurang pedas, karena di sini nggak ada yang jual yang super pedas, itu nggak ada. Jadi habis makan saya lanjut ya, saya mau lanjut bersih-bersih dinding dan cerminnya. Bulan kemarin waktu pas baru masuk itu kan saya sudah bersih sekali dindingnya. Tapi ini karena mau menjelang Natal ya, saya bersihin sekali lagi supaya tambah mengkilap ya. Jadi sebenarnya kalau kita ada rutin membersihkan rumah ya, jadi nggak usah tunggu sampai hari hanya udah mau tiba ya baru sibuk. Nggak perlu. Jadi udah mau dekat hari hanya, jadi kita nggak terlalu capek. Jadi karena hari-hari biasa kita udah bersihin. Nah ini penghangat ya, penghangat kamar mandi juga selalu saya bersihin seminggu sekali. Yang namanya debu itu ya, itu pasti ada sedikit banyak, tetap ada. Jadi saya selalu lap.
Selalu lap bersih supaya debunya itu jangan kelamaan lengket di teralis-teralisnya itu loh. Terus ini lemari-lemari laci ya di kamar mandi itu selalu saya lap juga setiap minggu. Begitu juga dengan cerminnya, saya nggak bisa lihat itu kalau ada bercak-bercak atau bekas pegangan tangan ya, ada bayangan-bayangan bekas pegangan gitu loh. Jadi itu harus saya lap bersih pakai sabun, lalu dilap lagi dengan ini kain khusus. Ini tempat sabunnya, keramiknya. Ini piring keramiknya selalu saya bersihin juga. Nah, selalu saya jaga supaya dia tetap kering ya. Wastafel tiap kali pakai saya sudah bersihin. Pokoknya satu hari itu ya beberapa kali saya bersihin wastafel. Itu sama saja kalau kita lagi pergi berlibur, pastikan kita tinggal di hotel ya. Nah, itu pasti saya bersih-bersih dulu pakai alkohol seperti pencetan TV-nya, pegangan tangan dari pintu, terus kamar mandinya itu wastafelnya saya lap dulu dengan alkohol semuanya. Pokoknya yang penting-penting lah itu saya lap dulu sebelum kita pakai. Jadi bak mandi juga sudah bersih. Nah, lihat tuh, sudah bersih semua, mengkilap. Udah putih semua ya. Tinggal nunggu ganti karetnya itu loh yang di bawah kaca pemisah bak mandi dengan ini toilet ya. Dan kain gorden untuk penutup bak mandi kita ya. Ini juga 2 minggu sekali ya, itu dicuci sama Raina, masukkan ke mesin. Nah, ini semua sudah bersih. Kalau pegangan flash itu ya, itu selalu saya lap itu. Saya nggak suka lihat ada bercak tangan di sana. Teman-teman, ada pakai pembantu nggak di rumah atau kerja sendiri? Kita sih di Jerman ya nggak sanggup pakai ini orang bersih-bersih. Pertama ya pasti nggak bisa sedetail yang saya mau ya. Kedua juga terlalu mahal ya. Kita nggak bisa pakai hanya beberapa jam lihat kalau bersih-bersihnya seperti ini. Jadi sekarang tinggal WC ya, tinggal toiletnya. Kita berdua ya, itu sangat penting dengan toilet. Kadang-kadang kita keluar ya, itu kalau nggak terpaksa ya, kita juga nggak mau masuk ke toilet umum loh. Karena kita takut ada bakteri, kurang bersih dan sebagainya. Dan kalaupun kita terpaksa masuk, akhirnya kita juga nggak berani kesentuh itu toiletnya. Kita ya main gaya kuda-kuda ya. Ngerti ya teman-temannya. Ini saya lagi semprot alkoholnya. Setelah bersih-bersih di brush dan di flush lah. Di flush itu harus disemprot alkohol lagi untuk bersihkan sekali lagi yang terakhir. Ada sih beberapa teman ya bilang saya itu keterlaluan bersihnya, nggak perlu sampai begitu. Nah, jadi saya udah kebiasaan seperti ini ya. Kalau saya nggak lakukan, kayaknya gimana malah saya merasa saya bisa jadi sakit gitu loh. Malah jatuh sakit saya kalau nggak bersihin. Nah, ini saya lagi bersihin yang paling sulit. Yang orang Jawa bilang angel, sing angel ya. Itu lekukannya itu loh, sulit. Mau masukin itu kertas lapnya itu ya, susah loh mau masukin ke lubangnya. Jadi terpaksa saya harus sabar ya. Jadi harus pakai diakal-akalin lah. Jadi harus pakai ini loh. Cotton buds ya. Cotton buds ya untuk telinga. Nah, baru bisa masuk. Ditusuk ke dalam ya baru bisa. Jadi saya nggak tahan kalau lihat di sana ada tempat sudut kecil ya itu ada kotoran tuh saya nggak tahan. Saya harus bersihin. Lihat tuh kotorannya.
Walaupun dikit ya, tapi itu kan tetap bakteri. Makanya kadang-kadang saya pikir, sebenarnya toilet bowl ini kan sebenarnya bersih kan. Yang bikin kotor itu siapa? Kan kita pemakainya. Makanya kita harus bersihin. Bukan salah mereka, kan salahnya kita. Ini setelah semprot alkohol ya, ini finishingnya ya. Saya harus pakai beberapa lembar lah tisu lap ya, yang sudah ada cairannya, yang khusus untuk bersih-bersih ya, yang sekali pakai lah. Ini one way. Jadi ini di bawah toiletnya itu juga sangat penting harus dibersihin. Kalau kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun gak dibersihin, bayangkan di bawah toilet itu sampai kotor-kotor hitam coklat. Saya nggak berani pakai kalau lihat toilet seperti itu. Jadi mending aku buang air kecilnya itu di pinggir sungai. Nah, lihat tuh sudah bersih. Rasanya sudah puas gitu loh, accomplish ya. Jadi rasanya gimana ya, kayak pekerjaan yang penting tuh sudah selesai, rasanya enak sekali ya di dalam hati. Ini coba saya tunjukkan tadi yang saya bersihkan itu loh. Yang kertas tisunya itu nggak bisa masuk itu loh. Sudut kanan kiri itu. Itu harus dibersihin. Makanya. Nah, kalau pakai orang bersih-bersih ya kan kita nggak bisa nuntut seperti itu kan. Kan kasihan juga lah mereka kan. Mereka kan capek juga kalau harus bersihin sampai sedetail ini, mana ada waktu mereka. Jadi ya menurut pengalaman saya pernah pakai embok ya. Itu walaupun udah dibersihin sama mereka, itu tetap kita harus turun tangan sendiri. Jadi jangan menyalahkan mereka. Jadi kita juga harus sendiri, harus rajin. Nggak bisa semua harus nunggu mereka yang kerjakan. Mereka itu kan pasti terbatas lah. Tapi kan karena mereka sudah kerjakan yang general ya, jadi tinggal yang detail-detail itu kita kerja, jadi nggak gitu capek. Tapi kalau di Jerman itu semua lo harus kerja sendiri. Nah, ini saya lagi bersihin ini loh, yang di bawah wastafel itu loh. Di lacinya itu, di bawahnya itu kan susah ya. Jadi itu kan tempat tersembunyi ya, harus dibersihkan juga. Di sini semua gaya keluar. Aku sendiri lihat ini ya, ngakak sendiri. Jadi hitung-hitung ya aku olahraga juga sih kalau kerja-kerja begitu. Gak usah ke fitness studio lagi ya. Nah, kalau mesin cuci dan mesin pengering itu setiap minggu si Raina sudah bersihin. Habis cuci baju ya, habis keringin baju, pasti dia bersihin. Karena dia juga pembersih ya. Nah, jadi cuci baju itu ya saya nggak usah kerjain, dia yang kerjain setiap minggu 3-4 kali lah minimal. Dia harus bersihin karena dia bagi-bagiin grup-grupnya itu loh. Baju kerja, yang warna putih, yang warna hitam, abu-abu, yang warna gelap sekalian gitu loh. Teman-teman, kalau mau hadiahin aku hadiah Natal ya, Christmas present ya, aku cuma minta di share ya videoku. Aku sudah kerja 2,5 jam di toilet, tapi kalau hadiahnya itu memuaskan ya, aku nggak merasa capek lagi. Di share ya, dibagikan, juga di komentar. Bagi yang belum subscribe, yang baru menonton, di subscribe ya. If you are new to my channel, do consider to subscribe, so I will feel blessed. I will not feel tired anymore, even though I have done for more than 2.5 hours in the toilet today.
I'm happy to do it, but let's say that you want to grant me happiness, share my video in your social media or share it to your family and friends. Okay? Terima kasih ya teman-teman. Jadi hadiah besar ya bagi saya tahun ini ya untuk Natal. Video saya ini dibagi ya. Hari ini saya benar-benar operasi kamar mandi. Walaupun sebenarnya setiap hari saya sudah bersihin, tapi kalau setiap hari saya bersihin kan cuma 30 menit. Ini sudah 2,5 jam saya belum selesai. Nah, jadi biasanya ya sebulan sekali itu saya melakukan ini. Ya, dan suami nggak tahu. Sampai hari ini dia nggak tahu. Karena kan dia nggak kasih kalau saya kerja terlalu berat. Nah, semoga dia nggak nonton video ini ya. Oke ya teman-teman, dibagikan ya. Ini saya sambil istirahat sebentar, 5 menit. 2 jam lagi dia pulang, suamiku. Si Raina pulang 2 jam lagi. Teman-teman, aku lapar. Malas masak. Karena kotor kan badannya, jadi makan apel aja. Saya udah cuci tangan, ini makan apel. Supaya ada energinya. Ini apel organik, jadi nggak usah dikupas kulitnya. Dari ini kebunnya teman, dia kasih saya banyak apel. Teman-teman udah mulai bersih-bersih belum menyambut Natal dan Tahun Baru? Ini saya lanjutin bersih-bersih ini daun pintunya ya. Nah, kemarin kalau teman-teman ada lihat videoku yang pertama kali itu loh, yang beli apartemen, itu pintunya kan kotor sekali. Nah, itu sudah saya bersihin. Nah, sekarang bersihin lagi. Pokoknya setiap bulan harus dibersihin. Sebenarnya Raina mau ganti jadi sliding door ya, yang pintu dorong, yang dari kaca. Saya nggak mau. Karena ya yang pintu dorong itu ya lebih sulit untuk membersihkannya, lebih banyak kerja. Ini sekarang saya lagi bersihin ini batasan pintu ya. Kan itu ada tempat pijaannya itu loh. Itu kotor sekali juga. Nah, juga harus dibersihin setiap bulan. Karena kita selalu injak-injak terus kan, kita pakai sepatu kan di rumah. Jadi ya menurut saya ya, kamar mandi itu ya kalau sampai kita sibuk sampai nggak bisa bersihinnya, paling banter tuh juga 2 minggu sekali tetap harus dibersihin. Kalau enggak nanti bisa parah sekali, bisa jamuran dan bau sekali ya. Nah, ini sudah bersih pintunya sama batasan pintunya yang aluminium itu loh. Terus mesin cucinya juga sudah saya bersihin, atas bawah, samping semua udah bersih, pintunya juga. Jadi udah senang lihat gitu. Sekarang tinggal beres-beresin laci ya sebenarnya sih sudah beres semua sih, cuman ya lap-lap debunya saja lah, karena setiap minggu itu selalu saya bersihin, jadi nggak terlalu sulit ya, sekalian lap lah karena kan udah mau menjelang Natal ya, Natal sudah mau tiba. Jadi teman-teman ada yang merayakan Natal nggak? Tapi setidaknya kita juga harus bersih-bersih karena kan tahun baru kan sudah mau tiba juga kan. Habis Natalan kan tahun baru. Jadi alangkah baiknya kalau pas ada hari libur ya kita bersih-bersih rumah. Jadi kalau kamar mandi bersih, setiap ruangan di rumah kita bersih, kita pun jadi betah tinggal di dalam rumah itu kan. Jadi kita juga nggak pikiran mau keluar, mau kemana gitu loh. Nah, ini sudah selesai saya pel. Sudah rampung lah kerjaan saya.
Jadi ya teman-teman, biasanya kalau saya lagi ngepel ini kamar mandi, ngepel ini lantainya, itu wajib membuka jendela ya, supaya dia cepat kering. Jadi dia nggak lembab, nah, karena kalau ada angin masuk kan dia lebih cepat kering gitu loh. Kamar mandiku sudah kering. Aku mau tunjukkan setelah bersih-bersih 3,5 jam. Butuh waktu 3,5 jam untuk operasi secara membersihkan secara detail ya. Ini karena mungkin saya foto-foto atau bikin video ya, mungkin kalau enggak ya 3 jam udah cukup. Mengkilat. Rasanya sudah senang gitu, walaupun capek ya. Kayaknya terhibur gitu loh. Lihat kamar mandinya bersih dan wangi. Wangi lemon. Biasanya saya nggak gitu cepat lapar ini karena bersih-bersihnya keluar tenaga ya, jadi lapar. Padahal tadi kan udah makan Indomie goreng. Ini wastafel saya. Laci-laci semua juga sudah bersih, sudah rapi ya. Karena saya itu tiap minggu rapiin. Dan kalau ngepel, nyapu kamar mandi yang ngelap kering itu setiap hari. Ini lantainya ya bersih dan mengkilat begitu ya, serta wangi lemonnya. Ini bisa dibuat untuk tidur ini, saking bersihnya. Enggak lah, cuman guyonan lah teman-teman. Bersih sudah. Untuk menyambut Natal. Nah, ini Raina sudah pulang ya, jadi dia gantiin karet di bawah kaca ini. So ist gut. Dah enak dilihat, kayak baru. Oke teman-teman, sudahan dulu ya vlog saya hari ini. 4,5 jam, saya salah hitung, bukan 3,5 jam. Jadi baru selesai. Jadi habis ini saya mau mandi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan jika Anda suka dengan vlog saya, jangan lupa juga di like, di komentar, juga dibagikan ya. Dan bagi yang baru saja mampir, baru kenal saya, Monica di Jerman, di subscribe ya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya juga dihidupkan ya, supaya tidak ketinggalan pada video yang baru. Oke? Terima kasih ya sekali lagi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.